Saya Odilia Jelita, mahasiswa semester 2 dari Stipas Santus Restruteng. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Yang pertama, konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people and for the people. Demokrasi Pancasila. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak lagi sejak Orde Baru atau pada tahun 1966. Karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Latar belakang historis, sosiologi, dan politik demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan di bahasa ini lebih banyak menganut pendapatnya. Nicole Machiavelli ia menyatakan bahwa negara dalam hal ini merupakan hal yang pokok atau genus, sedangkan spesiesnya adalah republik. Dan monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri negara maupun warga negara pada umumnya. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing.
Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik. Demokrasi yang didukung kecerdasan. Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran hak dan kewajibannya. Demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan. Suatu negara yang demokrasi harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang dan memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan dan demokrasi tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan mengarah perbuatan yang anarkis. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab saksikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang adil seadil-adilnya. Yang terakhir, tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata. Hal ini terlihat dari kebebasan perseorangan dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah, dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculnya ideologi intoleran dan kesejahteraan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimal pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang dasar seperti referensi undang-undang KPK yang menyulitkan HAM. Beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi.
Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Nah, sekian tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.